Karir Israr Megantara, pivot muda tim nasional futsal Indonesia, tengah bersinar setelah keberhasilannya mengantarkan Indonesia ke Futsal Asian Cup 2026. Turnamen tersebut digelar di Indonesia Arena dan menjadi panggung penting bagi kebangkitan futsal nasional. Israr merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Abrar dan Fitri Wahyuni, warga Jenalen Jaya, Kabupaten Bekasi. Sebelum menjadi bagian dari skuad Timnas Futsal Indonesia, Israr harus melalui perjuangan panjang dan penuh perjuangan untuk mewujudkan mimpinya tampil sebagai atlet Indonesia di level internasional. Sejak kecil, Israr sebenarnya bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis sesuai keinginan kedua orang tuanya. Ia bahkan telah berlatih sejak usia 6 hingga 12 tahun. Namun, selama periode tersebut, Israr dinilai belum menunjukkan bakat menonjol di cabang olahraga tersebut. Keadaan itu membuatnya akhirnya beralih ke futsal dan bergabung dengan klub Badut Liar Tambun Selatan saat masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Keputusan itu menjadi titik awal perjalanan Israr di dunia futsal. Perjalanan karir futsal Israr tidak selalu berjalan mulus. Berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, Israr sempat hanya memiliki 1 pasang sepatu futsal. Ibunda Israr, Fitri Wahyuni, menceritakan bahwa putranya pernah mengalami masa sulit ketika tidak memiliki sepatu yang layak untuk mengikuti turnamen. Dalam kondisi tersebut, Israr bahkan harus mencari tukang sol sepatu pada malam hari agar tetap bisa bertanding keesokan harinya. Meski di tengah keterbatasan, tekad Israr untuk terus berlatih dan bertanding tidak pernah surut. Berkat kegigihan sejak usia dini serta doa dan dukungan kedua orang tuanya, Israr yang kini berusia 22 tahun telah menorehkan berbagai prestasi gemilang. Bersama tim nasional futsal Indonesia, Israr dipercaya menempati posisi pivot dan menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Ingat yang saya sampai sekarang saya ingat itu dia punya sepatu futsal cuma satu-satunya dan itu bolak-balik di sol. Saya sempat merasa ternyuh begitu pas dia mau tanding, sepatu dia sobek, dia minta uang ke saya untuk disol. Ya saya hanya ya Allah, semoga dengan usaha anak saya ini kedepannya dia bisa jadi pemain yang berhasil sehingga dia nggak kesulitan lagi untuk beli sepatu gitu ya. Udah paling dia itu Pak minta uang untuk ngesol sepatu itu sampai sepatunya aja tuh disol demi dia tetap bisa bermain futsal. Udah saya hanya bisa mengirim doa supaya dia berhasil. Ya alhamdulillah bisa sampai di titik seperti sekarang ini karena kerja kerasnya dia yang begitu, memang benar-benar dia kerja keras untuk membuktikan ke orang tua kalau dia bisa membanggakan keluarga dengan jalan futsal. Karena itu intinya kerja keras dan yakin kalau semua itu bisa diraih. Dan juga dengan keterbatasan kita dalam ekonomi itu nggak menghalangi untuk jadi sukses di kemudian gitu. Jadi itu malah justru bisa menjadi motivasi untuk berhasil seseorang ke depannya kalau menurut saya gitu. Jadi karena saya merasa membesarkan Israr itu dengan segala kekurangan dari segi, terutama dari segi materi, jadi saya merasa dia ada berada di titik seperti ini, ya saya sangat-sangat bersyukur. Bu, kan tadi sempat cerita momen yang dia memberikan sepatu Surprise tadi nggak boleh itu, Bu. itu seperti apa sih, Bu? Pas nggak boleh itu, Bu. Untuk malah dia memberikan ke orang yang membutuhkan. Oh iya, waktu itu ya setelah dia ada di posisi dia sebagai pemain Liga Pro kan,
dia udah punya banyak sepatu lah ya, karena ya itu rezekinya dia. Waktu itu saya pernah minta sama dia itu sepatu untuk saya jadikan surprise ya di acara di kita, lingkungan kita. Tapi ternyata anak saya itu nggak ngasih gitu, karena saya pikir kenapa alasannya kok nggak ngasih, karena menurut dia mau memberikan sepatunya itu untuk anak yang benar-benar membutuhkan, dan memang anak-anak itu punya prestasi. Mungkin karena menurut dia dulu dia merasakan pernah ada di posisi dia bermain futsal bagus tapi nggak mampu beli sepatu gitu ya. Jadi kata anak saya lebih baik kasihnya ke yang membutuhkan mah, karena kalau dikasih dijadikan surprise begitu kan nanti nggak tahu menerimanya apakah dia butuh sepatu itu apa enggak gitu. Ya sudah, jadi saya bisa menerimanya. Tapi itu diserahkan langsung Bu ke Iya, Isra. kalau itu ya Isra kan yang pergi ke lapangan yang dulu dia pernah main, yang dia istilahnya ya ini juga lah punya sejarah sama dia ya, dia pernah main di sini, dia datang tuh. Selain itu juga memang diminta datang kalau pas lagi dia di rumah tuh, bang kesini dong bang gitu. Udah dia datang sambil biasanya itu bawa kaos jersey atau sepatu. Nah siapa yang dia lihat punya potensi tapi nggak mampu beli sepatu, nanti dia kasih. Jadi menurut dia mungkin lebih bermanfaat kali ya. Bu, terakhir Bu, untuk pertandingan nanti malam Bu, harapan dari pihak keluarga Bu. Ya alhamdulillah ya, Indonesia bisa sampai di final AFC. Ya kita sebagai orang tua, saya terutama pasti mudah-mudahan tim futsal Indonesia bisa mencetak sejarah baru lagi, terkhusus untuk anak saya Isra Megantara. Semoga bisa cetak gol, dan pasti kita sebagai orang tua doa selalu kita panjatkan untuk kemenangan tim futsal Indonesia. Ada harapan gol yang dicetak sama Isra Bu? Pasti. Berapa Bu? Berapa banyak? Skornya berapa? Cetak atau skor berapa Bu? Skornya mudah-mudahan Indonesia menang ya, kita berharapnya Indonesia menang. Skornya mungkin 3-2, tapi 3 untuk Indonesia sih kita berharapnya. Jadi awalnya dia Lala saya ikutkan sekolah bulu tangkis. Tapi setelah beberapa kali ikut turnamen tidak memperlihatkan perkembangan yang bagus, akhirnya saya tanya, kamu tuh di bulu tangkis tuh minat atau enggak? Tapi ternyata dia bilang enggak. Kemudian saya suruh berhenti, terus saya suruh dia pilih. Dia minat di futsal katanya. Akhirnya itulah yang jadi pilihan dia. Dan saya sebagai orang tua tetap support, karena itu hal yang positif buat dia. Umur berapa sih itu Pak mulai ikut latihan futsal? Itu umur sekitar dia kelas 6 SD itu berarti. 12 tahun ya. Terus setelah itu apakah ada perkembangan positif dari karir di futsal? Nah karena dia sudah ikut futsal, saya malah tahu perkembangan itu dari luar. Saya nggak ngikutin dia dari rumah, karena saya nggak ngerti futsal kan. Tapi ternyata tahu-tahu dia juara, ikut turnamen, juara. Hanya yang saya tahu itu. Sampai akhirnya tahu dia ikut di Liga Pro pun tuh dari teman saya, bukan dari dia langsung gitu. Dalam perjalanan karirnya, Isra telah memperkuat sejumlah klub nasional maupun internasional yang menjadi bekal berharga bagi perkembangannya. Ia sempat membela Halus FC pada ajang Pro Futsal League 2021, kemudian memperkuat Bintang Timur Surabaya pada periode 2022 hingga 2024, sebelum bergabung dengan Cosmo Jene FC sejak 2025 hingga saat ini. Isra juga mengikuti program uji coba di Spanyol bersama klub SD Burela FS pada 2025. Selain itu, pada ajang SEA Games 2025, Isra bersama rekan-rekannya turut mencatatkan sejarah kemenangan bagi Indonesia.